hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya akan membongkar bagaimana upaya akal-akalan para anggota DPRD DKI mengeruk duit rakyat. Kalau rencana anggaran ini goal, setiap anggota parlemen di Jakarta akan memperoleh pendapatan 700 juta rupiah per bulan. Saya ingatkan ya, apa yang saya sampaikan nanti sangat mungkin membuat Anda mual atau kepengen muntah. Apa yang akan saya sampaikan ini memang menjijikkan. Menjijikkan karena angkanya luar biasa fantastis. Menjijikkan karena rencana anggaran ini didukung semua fraksi, kecuali Partai Solidaritas Indonesia. Hanya PSI yang menolak. PSI tahu kalau mereka dukung, anggaran ini akan membuat para anggota PSI kaya raya. Tapi mereka tahu, pengerukan uang semacam ini sama sekali nggak pantas dan menyengsarakan rakyat. Saya gambarkan saja ya akal-akalan memalukan ini. Pendapatan seorang anggota DPRD bisa dibagi dalam beberapa kategori. Pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan sosialisasi dan reses. Dalam peraturan pemerintah tahun 2017, sebenarnya gaji pokok seorang anggota DPR hanya 2,22 juta rupiah. Tapi kemudian ada berbagai tunjangan lain seperti tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan, dan seterusnya. Nah, sekarang ini gaji pokok plus tunjangan anggota DPRD sudah sekitar 110 juta rupiah. Komponen inilah yang pertama-tama dibengkakkan oleh para wakil rakyat yang tidak terhormat. Dalam rancangan anggaran 2021, para anggota DPRD menetapkan sendiri bahwa angka itu mereka naikkan menjadi 170 juta rupiah. Menurut Michael Sianipar, Ketua DPD PSI Jakarta, gaji sebesar itu sama dengan gaji anggota DPR Singapura dan senator di AS. Tapi taruhlah, ini masih bisa diterima. Kita asumsikan saja dengan gaji sebesar itu, seorang anggota DPRD pantas dituntut bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak gampang disuap. Celakanya, para anggota DPRD DKI sedemikian tamaknya sehingga angka 170 juta rupiah itu tetap tidak cukup. Mereka seperti mesin keruk yang mengeksploitasi setiap jengkal ruang yang ada. Karena anggota DPRD memang berhak merancang anggaran pendapatan DKI, mereka dengan suka-suka merancang besarnya aliran uang rakyat bagi keluarga mereka. Misalnya saja, mereka bikin rangkaian tunjangan yang angkanya luar biasa. Ini contohnya. Mereka menetapkan bahwa setiap anggota memperoleh tunjangan perumahan yang besarnya 110 juta rupiah per bulan. Ini kan harga sewa apartemen mewah fully furnished di Jaksel. Lagi pula kalau para anggota DPRD DKI itu memang orang Jakarta, mengapa juga mereka harus dapat tunjangan perumahan seraksasa itu? Ya tinggal saja di rumah sendiri dong. Lantas ada tunjangan kendaraan 35 juta rupiah per bulan, alias 420 juta per tahun. Ini buat apa? Kenapa DPRD tidak beli saja kendaraan dinas untuk dipakai para anggota parlemen? Tapi yang lebih memuakkan adalah apa yang disebut sebagai pendapatan tidak langsung. Begini ceritanya. Kalau Anda sudah mendapat penghasilan pokok 170 juta rupiah per bulan, logikanya kan Anda digaji sebesar itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Anda. Tapi anggota DPRD Jakarta nggak berpikir begitu. Mereka itu merasa mereka memperoleh pendapatan rutin 170 juta rupiah per bulan karena mereka anggota DPRD. Mau kerja kek, enggak kek, mereka sudah langsung dapat 170 juta rupiah. Dan kalau mereka bekerja, mereka merasa harus dapat tambahan pemasukan. Misalnya, untuk kunjungan dalam wilayah DKI, mereka dapat 14 juta rupiah per bulan. Untuk kunjungan keluar DKI, misalnya ke Bogor, ke Bekasi, ke Depok, ke Tangerang, mereka dapat 80 juta rupiah per bulan. Untuk kunjungan lapangan yang nggak jelas apa artinya, mereka dapat 14 juta rupiah per bulan. Bahkan untuk rapat kerja dengan eksekutif,
mereka dapat 6 juta rupiah per bulan. Astagfirullah. Itu semua kan memang kerjaan anggota DPRD. Kalau mereka anggota DPRD kan memang harus keluar kantor. Masa begitu keluar kantor, bikin kunjungan, mereka dapat tambahan puluhan juta rupiah per bulan. Terus masa rapat dengan eksekutif harus dibayar lagi? Mau yang lebih gila lagi? Anggota DPRD itu juga menganggarkan biaya untuk melakukan bimbingan teknis sekretaris dewan, bimbingan teknis fraksi, dan biaya untuk reses. Jumlahnya kira-kira 22 juta rupiah per bulan. Jadi bahkan untuk melakukan bimbingan teknis saja, mereka minta dibayar. Mau lebih dahsyat lagi? Anda tentu tahu kan bahwa salah satu kewajiban anggota DPRD adalah membuat peraturan daerah bersama eksekutif. DPRD memang tidak minta uang untuk pembuatan peraturan daerah atau perda ini. Tapi kemudian mereka bikin kegiatan akal-akalan dengan biaya fantastis. Dalam anggaran yang mereka rancang ada yang namanya kegiatan sosialisasi rancangan perda dan sosialisasi perda. Nah, biaya untuk kegiatan sosialisasi rancangan perda per anggota dewan adalah 40 juta rupiah per bulan. Untuk kegiatan sosialisasi perdanya naik jadi 160 juta rupiah per bulan. Ini kan luar biasa memalukan. Kalau ada rancangan perda, ya sampaikan saja dong secara online. Atau kirim saja kepada kelompok-kelompok strategis. Minta masukan dari publik dan kelompok-kelompok strategis itu. Begitu juga dengan perdanya. Sampaikan saja melalui online, sebar di medsos, bikin YouTube, dan kalau ada yang menanggapi tinggal dijawab dan diterangkan. Dan kegiatan semacam ini kan bisa dilakukan secara kolektif. Kenapa harus setiap orang didanai puluhan juta atau lebih dari 150 juta rupiah per bulan? Dan saking kemaruknya, mereka juga bikin anggaran yang judulnya sosialisasi kebangsaan. Anggarannya 80 juta rupiah per bulan per orang. Ini ngapain juga? Sosialisasi apaan sih mas, mbak? Menjelaskan Pancasila, menjelaskan UUD 45 pada masyarakat. Kelakuan para anggota DPRD ini saja sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Kok berani-beraninya bikin sosialisasi? Oh ya, satu lagi. Anda tahu reses kan? Reses ini adalah masa di mana para anggota dewan tidak berada di kantor dan berkunjung ke dapilnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, untuk itu pun mereka menuntut bayaran. Nggak besar kok, cuma 360 juta rupiah per tahun. Pengerukan duit ini dilakukan secara gila-gilaan. Jadi para anggota DPRD ini diberi hak untuk menetapkan anggaran untuk mereka sendiri, tapi tanpa malu menggunakan hak itu untuk memperkaya diri. Mereka nggak punya malu sama sekali. Michael Sianipar menyarankan untuk selanjutnya sebaiknya penetapan anggaran untuk DPRD DKI tidak ditetapkan oleh anggota DPRD sendiri. Sebaiknya katanya itu ditetapkan oleh tim independen. Saya nggak tahu. Nggak paham apakah secara konstitusional gagasan Michael ini bisa dilakukan. Tapi buat saya yang jelas, kita sekarang melihat betapa kemaruknya para anggota DPRD ini. Dan cuma PSI yang bersedia menentang rancangan tidak masuk akal ini. Kalau tidak ada PSI, kita tidak akan pernah tahu kejahatan kolektif ini. Karena itu, kita harus dukung upaya PSI menyelamatkan uang rakyat. Ayo kita dukung terus PSI yang berakal sehat. Karena hanya dengan kehadiran kaum berakal sehat, uang rakyat akan selamat.